Value investment merupakan investasi yang telah melalui tahap analisis secara menyeluruh sehingga memberikan hasil yang berprinsip dan memadai. Maka dari itu, kami dari tim Young Investor yang terdirikan dari saya, Susilawati dari Program Studi Manajemen Bisnis, Saya Rania Sanah dari Program Studi Manajemen Bisnis. Saya Rahmi Nuranisa dari Program Studi Akuntansi Sektor Publik. kami ingin memberikan hasil analisis yang telah kami lakukan pada PT Java Confit Indonesia Tbk dengan rekomendasi buy pada 2.655 dengan potensi upside sebesar 41,63%. PT Java Confit Indonesia Tbk, good performance and sustainability business, dengan inovasi terbaru memperkuat sinergi perseroan, menjadikan industri peternakan memiliki potensi yang sangat luas di Indonesia. Kinerja perseroan melesat dengan membukukan peningkatan penjualan bersih sebesar 10,74% secara year on year, yang berimplikasi pada peningkatan harga saham selama 3 bulan terakhir sebesar 9,93%. PT Java Confit Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perseroan yang terbentang dari hulu ke hilir, terkonsentrasi pada peternakan unggas, budidaya perairan, dan sapi potong. Selain itu, perusahaan juga menjalankan beberapa bisnis lain yang mendukung industri peternakan tersebut. PT Java Confit Indonesia Tbk terus melakukan inisiatif dalam mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi agar dapat melayani pelanggan dengan baik, namun tetap relevan dengan visi dan misi perusahaan. Beberapa inisiatifnya yaitu dengan menggunakan teknologi cloud dan memasarkan produk ke sejumlah e-commerce seperti GrabMart, GoFood, dan lain-lain. Dilihat dari segi ekonomi global, terjadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Data pertanggal 4 September 2022, nilai tukar rupiah ditutup dengan harga Rp14.895 per US dollar. Diprediksikan pada tahun 2023 berada di kisaran Rp14.900 hingga Rp14.950 per US dollar. Sehingga ini menjadi sentimen positif bagi perseroan yang ingin ekspor produksinya. Selain itu, Singapura mengeluarkan izin ekspor fasilitas peternakan dari Indonesia akibat hilangnya suplai dari Malaysia. Salah satu emiten yang terlibat adalah JPFA. Dilihat dari ekonomi domestiknya, indeks harga konsumen pada Agustus 2022 mengalami deflasi sebesar 0,21% month to month. Namun, diperkirakan akan terus terjadi tekanan inflasi akibat tingginya harga energi dan juga pangan global. Pandemi COVID-19 masih terus berlangsung dan menjadi tantangan besar bagi perekonomian global dan nasional, terutama bagi para pelaku usaha. Hal ini dikarenakan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat mempersempit gerak dalam dunia bisnis. Pada tahun 2021, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 3,7%. Di tahun 2022 ini, pemulihan ekonomi ditargetkan berada di angka 4%, dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% di tahun 2022. Artinya, perusahaan ekspansi harus mempersiapkan kondisi pertumbuhan ekonomi yang bagus di tahun ini bahkan hingga tahun 2023. Untuk mengatasi kondisi tersebut, perseroan melakukan beberapa pengendalian, diantaranya 1. Optimalisasi teknologi agar tercipta operasional yang efektif dan efisien. Perseroan memperkuat operasional dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi. Selain itu, perseroan juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap aspek keberlanjutan untuk memastikan keberlangsungan usaha dan lingkungan. Yang kedua, analisis industri. Di tengah optimisme pertumbuhan perekonomian di tahun 2022, industri peternakan dan perikanan juga diprediksi akan mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, perseroan melakukan sinergi dan integrasi antar unit bisnis serta efisiensi di berbagai bidang agar profitabilitas perusahaan dapat meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. 3. Meningkatkan keunggulan kompetitif. Industri pengunggasan saat ini masih memiliki potensi yang cukup besar. Pemerintah ikut serta dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing industri pengunggasan melalui peningkatan rantai pasok dan modernisasi budidaya. Java memiliki segmentasi pasar yang cukup luas dengan 6 segmen usaha dengan mayoritas pendapatan dari pakan ternak sebesar Rp28,366 triliun. Sedangkan segmentasi usaha pesaing Java yaitu CPIN yang hanya memiliki 5 segmentasi dengan pendapatan utama dari segmen ayam pedaging sebesar Rp26,901 triliun. Dalam pencapaiannya, Java membuka jaringan penjualan online melalui Java Based Online Hub serta pada e-commerce ternama lainnya.
dengan resiko yang menyebabkan tingginya harga pakan dan bahan baku, produktivitas yang lebih rendah akibat cuaca yang ekstrim, serta potensi gangguan distribusi akibat bencana alam. JAVA melakukan penerapan inisiatif Environmental, Social, and Government atau ESG, yaitu meningkatkan kualitas produksi serta menjalankan program Social Investment Department. JAVA Confit Indonesia memiliki 6 segmen usaha dengan kontributor yang paling besar dari segmen pakan ternak yang berkontribusi sebesar 40,8%. Kinerja gemilang sepanjang tahun 2021 ditopang dari peningkatan laba perusahaan sebesar 120,64%. Beban pokok penjualan juga mengalami peningkatan sebesar 24,8% yang disebabkan oleh peningkatnya produktivitas perseroan dan naiknya harga bahan baku. Balance sheet mendukung kinerja yang solid dengan pembukuan dari peningkatan total aset sebesar 10,2%, total liabilitas meningkat sebesar 6,5%, dan total ekuitas meningkat sebesar 14,8% yang disebabkan oleh kenaikan dari saldo laba bersih dari perseroan tahun 2021. Pertumbuhan rasio menjadi optimisme para pelaku pasar. Penurunan terdalam gross profit margin terjadi pada tahun 2021 yang disebabkan meningkatnya biaya operasional perusahaan dan akibat dari pandemi COVID-19. Namun, di sisi lain, rasio-rasio lain mengalami peningkatan seperti rasio operating profit, net profit margin, return on asset, dan return on equity. Ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini membuktikan bahwa perusahaan mampu meningkatkan kinerja. Di sisi lain, rasio utang dari perseroan memiliki debt to equity rasio lebih dari 1, yaitu sebesar 1,2. Namun, untuk debt to asset rasio, JAVA memiliki nilai di bawah 1 yang tergolong baik. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perseroan masih mampu survive, bahkan meningkatkan laba perusahaan, sehingga membukukan peningkatan kinerja yang cukup signifikan. Di sisi lain, ini tercermin pada rasio dari perusahaan yang tergolong masih cukup bagus, karena utang yang dimiliki perusahaan juga tidak terlalu besar. Selanjutnya, jika kita lihat dari segi valuasi menggunakan relative valuation, menggunakan perbandingan rata-rata dari rasio subsektor food and beverage dibandingkan dengan rasio emiten, JAVA memiliki nilai yang undervalue sebesar 13,63% dan spin termasuk overvalue sebesar 121,71% dengan menggunakan PBV. Selanjutnya, valuasi dari discounted cash flow juga menunjukkan bahwa saham JAVA memiliki nilai yang undervalue dengan potensi upside sebesar 41,63% dan spin sendiri memiliki nilai overvalue sebesar 69,17%. Setelah melakukan analisis dari laporan keuangan, di sini kita akan melihat pergerakan dari saham JAVA. Saham JAVA mengalami downtrend akibat dari pandemi COVID-19. Saat ini, JAVA sudah mulai breakout dari area support. Katalis positif terlihat dari pergerakan JAVA yang berada di area middle band. Ditinjau dari partisipasi pasar, level volume perdagangan JAVA cenderung tinggi. Selanjutnya, dilihat dari chart JAVA, di sini membentuk pola triangle, di mana ini merupakan sinyal bullish continuation, dan juga dilihat dari proyeksi pergerakan harga, asumsi Fibonacci retracement yang ada, kami mendapatkan target price yang pertama pada angka 1790, kemudian untuk target price yang kedua ada di 2140, untuk target price yang ketiga ada di area 2405 hingga 2655. Berdasarkan Fibonacci ini, sejalan dengan proyeksi valuasi discounted cash flow valuation yang telah dilakukan oleh tim kami. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, terdapat rekomendasi buy pada saham JAVA dengan target harga Rp2.655,28 dengan potensi upside 41,63%. Untuk jangka panjang dengan menggunakan analisis dari DCF, PBV, dan Price Earning Ratio. Untuk jangka pendek, rekomendasi buy dengan target harga 1.790 hingga 2.145 dengan support 1.330. Rekomendasi ini melalui kombinasi Fibonacci, Bollinger Band, dan juga support resisten. Katalis positif dari rekomendasi ini adalah terakselerasinya kebijakan ekonomi global, tembusnya ekspor unggas ke Singapura, tingginya permintaan konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh pelonggaran dari aktivitas masyarakat, peningkatan kinerja perusahaan, dan juga hasil perhitungan analisis kami yang merupakan saham ini termasuk ke dalam golongan undervalue berdasarkan dari discounted cash flow valuation. Hasil analisis yang kami paparkan merupakan riset dari pandangan kami yang bersifat edukasi dan riset untuk mengetahui kondisi dari perusahaan. Sekian pemaparan dari kami. Saya Susilawati. Saya Rania Sana. Saya Rahmi Nur Anissa. Terima kasih.